Selamat siang, salam Pancasila. Saya Yorli Kriventi Frans, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini, tanggal 15 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SD Negeri Ledeke 2. Siang, Bu. Mari masuk. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Sudah siap belajar? Sudah, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita akan memulainya dengan apa? Doa. Kita akan memulainya dengan doa. Karena itu, Ibu tunjuk. Oke, mari Ibu minta kesediaan Cepi Tunggul Uji untuk pimpin kita di dalam doa buka. Nah, di situ sudah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Ampuni dosa dan kuasa dan dunia sampai siang ini. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, anak-anak silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman kita ada yang tidak hadir? Aduh. Siapa? Samuel. Samuel, siapa lagi? Stephen dengan? Oke, baik. Anak-anak, Ibu akan membagikan buku untuk kita kegiatan literasi. Kita pembiasaan membaca, Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti di over ya. Silakan anak-anak membaca. Pada saat kita membaca, kita harus tahu judul buku apa yang kita baca, kemudian apa garis besar yang diceritakan di dalam buku tersebut.
Sudah lewat 5 menit, sedikit lagi waktu literasinya selesai ya. Oke, baik anak-anak, waktu literasi kita sudah habis. Silakan bukunya dikumpulkan lagi. Oke, jadi setiap kali kita membaca dalam waktu yang ibu kasih, misalnya anak-anak membaca 1 halaman saja, itu sudah sangat bermanfaat. Nah, ketika ada kegiatan lagi, kemudian ibu kasih lagi, baca lagi di halaman berikutnya, pasti akan ada yang tersimpan di dalam otak. Baik, anak-anak, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang secara garis besar tentang makhluk hidup. Masih ingat? Oke. Nah, sedangkan untuk siang ini kita melanjutkan dengan, coba anak-anak lihat. Hari ini akan belajar tentang tema 5 ekosistem, tentang ekosistem. Subtema 1 yaitu apa? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Baik. Ini adalah kompetensi dasar kita. Ini adalah kompetensi dasar kita, anak-anak lihat. Ada bahasa Indonesia 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian IPA. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, anak-anak lihat, setelah membaca teks pada bahan ajar, peserta didik dapat pokok pikiran dan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan benar. Yang berikut, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik berdasarkan jenis makanannya. Kemudian yang berikut, setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat menyajikan poster penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Maka kita akan melihat, ya, di sini ada video, itu akan putar. Halo sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup atau biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian tak hidup atau abiotik itu terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air
air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Data hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada seekor burung dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, misalnya daun, batang, buah, dan biji tumbuhan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Itu adalah video pembelajaran kita. Ibu yakin tadi anak-anak sudah menyimak dengan baik. Dalam video tadi, apa saja yang kita simak? Tentang ekosistem. Jadi tadi sudah dijelaskan pengertian ekosistem ya. Baik. Anak-anak, sebelum ibu membagikan bahan ajar, anak-anak ibu mau kasih tahu bahwa sebentar kita akan membuat kegiatan, yaitu kita akan menulis informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Jadi teks yang tadi dalam video itu anak-anak, itu adalah jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi maksudnya adalah teks yang dibuat sesuai dengan kenyataannya, bukan berdasarkan hayalan. Kalau pelajaran kali-kali lalu kita sudah belajar tentang membuat cerita karangan, itu adalah teks fiksi. Kita akan membagikan bahan ajar. Silakan anak-anak baca-baca dulu bahan ajarnya. Baik anak-anak, bahan ajarnya sudah dibacakan. Oke, saatnya sekarang kita akan duduk dalam kelompok-kelompok. Jadi silakan anak-anak berpindah sendiri. Intinya di dalam satu kelompok itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Silakan. Nah, anak-anak sudah semuanya membentuk kelompok? Baik, ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak diskusikan dalam kelompok. LKPD yang pertama adalah LKPD pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan menulis informasi penting di dalam cerita ini. Silakan ditulis nama anggota kelompoknya. Anak perhatikan sini. Ini adalah teks non-fiksi.
fiksi atau teks pelajaran. Nah, dari teks non fiksi ini, anak-anak silakan cari tahu apa-apa saja informasi penting yang ada di dalam teks non fiksi tersebut. Untuk langkah-langkahnya, silakan anak-anak lihat di bahan ajar. Sudah mengerti tentang cara mengerjakan LKPD-nya? Oke, sekarang kita sepakat dulu. Kita dapat mengerjakannya berapa lama? 15 menit? Ya, Bu. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, 15 menit mulai dari sekarang. Ibu lihat ya. Oke, silakan. Itu jawaban dari Bapak. Jawaban dari Bapak. Oke, anak-anak perhatikan. Kolom pertama itu adalah pikiran utama dari paragraf tersebut. Kemudian kolom yang kedua, informasi penting apa yang ada di dalam situ. Silakan. Baca baik-baik paragrafnya, tentukan ide pokoknya atau pikiran utama, kemudian tentukan informasi pentingnya. Bagaimana? Sudah siap presentasi? Masih ada yang belum? Baik anak-anak, karena semuanya sudah, mari kita presentasi. Jadi presentasinya itu khusus untuk presentasi yang anak-anak presentasikan sesuai dengan urutan kelompok. Jadi kelompok 1 mempresentasikan paragraf 1, kelompok 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Mengerti? Oke, mari silakan. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan. Pikiran utama. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Informasi penting. Jenis makanan mengembangkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan berfaedah. Oke, silakan teman-teman lain menanggapi. Teman-teman kelompok 1 sudah mempresentasikan, silakan teman-teman dari kelompok lain memberi tanggapan. Oke, Putri silakan. Apakah tidak ada informasi penting yang lain lagi? Kelompok 1. Oke, nanti mereka perhatikan lagi ya. Mungkin dari Septine. Oh, menurut Septine bagus penjelasannya. Baik. Terima kasih. Silakan kita tepuk tangan dulu. Oke, untuk jawaban anak-anak hasil presentasinya tadi, Ibu lihat rata-ratanya baik. Memang bahkan ada yang tertukar posisi. Jadi paragraf utamanya ditulis pada kolom informasi penting, akhirnya ketika dipresentasikan juga tertukar. Kemudian ada juga yang informasi pentingnya masih ada yang lain yang penting tapi belum dicantumkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, silakan.
hewan yang terdapat di surat-surat kabar atau majalah bekas. Jadi di sini ibu ada siapkan majalah bekas untuk anak-anak. Mari ambil kelompok satu. Anak perhatikan baik-baik suruhan di LKPD-nya. Jadi anak-anak disuruh mencari gambar-gambar hewan. Perhatikan dengan teliti karena ada gambar hewan yang kecil di situ. Digunting baik-baik. Kita akan tempelkan di sini. Perhatikan ya kolom mana yang untuk menempel gambar hewan. Nah, gambar hewannya ditempel di atas nama atau jenis makanan. Jadi kira-kira hewan yang anak-anak tempel itu dia makan apa dan dari jenis mana? Hewan kah atau tumbuhan kah? Atau dia bisa makan dua-duanya antara hewan dan tumbuhan. Kemudian di sini dituliskan golongan makanan, tumbuhan atau hewan. Nah, di bagian sini ibu mau anak-anak sekaligus mengidentifikasikan dengan menuliskan dia masuk kelompok mana. Anak-anak masih ingat herbivora, karnivora, omnivora, masih ingat? Oke. Silakan anak-anak cari. Teman-teman yang belum dapat bagian gunting karena ibu bawa guntingnya 2. Teman-teman kelompok yang belum dapat gunting, nanti yang lain tandai saja gambar-gambar hewannya. Yang teman lain langsung tulis sudah nama dan keterangan lain-lainnya. Silakan. Anak-anak bagaimana? Proyek kita sampai di mana? Oh, masih sementara gunting. Ibu kasih begini, gampang kosong ampun, ini tidak mau gimana? Apa bisa bisa begini? Nanti orang tua bilang, apa lagi? Hasil proyek kita sudah beres semua? Sudah, Bu. Coba anak-anak lihat baik-baik. Bagus tidak? Bagus, Bu. Ya, baik. Jadi sebentar Ibu mau bukan lagi presentasi ke biasa-biasa saja. Mari kita bikin yang sedikit berbeda. Jadi, untuk kita hari ini bukan buka pasar. Walaupun anak-anak sering lihat, oh kalau orang buka pasar tuh ada yang belanja, keliling kiri kanan. Nah, kalau yang sekarang ibu mau kasih nama kegiatan kita adalah buka pameran. Apa? Buka pameran. Ya, jadi teman-teman, kalau ibu kasih kesempatan untuk waktu untuk presentasi, teman-teman cukup berdiri di tempat, kasih tunjuk ini. Nanti teman-teman dari kelompok lain yang melihat periksa-periksa, lalu kalau misalnya mau tanya, ini kawan, kenapa kambing nih kamu bilang dia makan batu?
contoh ya. Nah, jadi disitulah kita terjadi dialog, presentasi dan saling menanggapi. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Untuk tempatnya di depan sini saja. Mari. Kelompok 4 lebih dulu. Oke, silakan teman-teman. Coba perhatikan informasi hewan-hewan apa saja yang ada di pameran mereka. Lihat baik-baik. Mungkin ada yang salah atau mungkin teman-teman mau kasih masukan, usul, saran atau mau bertanya, silakan. Baik, teman-teman yang memperhatikan hasil kerja dari kelompok 4, ada yang mau ditanggapi? Siapa duluan? Coba angkat tangan. Oke, Septine. Gambarnya tidak sesuai dengan nama. Oh, itu gambar apa? Kucing, Namanya? kelinci. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Oh, Zusliani, silakan. Gambarnya tidak sesuai dengan namanya. Gambarnya hewan apa? Terus namanya? Keledai dengan kuda mirip-mirip, nah jadi mereka tulis kuda gitu. Oke, Putri. Oh, menurut Putri semuanya sesuai. Oke, silakan teman-teman yang dari kelompok lain kembali ke tempat. Oke, teman-teman, di sini terjadi dialog antara yang penjaga pameran dengan yang pengunjung pamerannya. Dan Ibu melihat bagus. Ini kalau kita terapkan lagi, ini kayaknya bagus, seru ini. Oke, tadi juga teman-teman lain ada yang menanggapi, tapi mungkin teman-teman yang duduk ada yang kayak ingin bertanya atau apa begitu. Kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan duduk. Oke, kita lanjutkan dengan kelompok 3. Mari buka pameran di depan sini. Siap-siap perwakilan kelompok untuk maju ke depan, datang lihat-lihat pameran, datang kesiap-kesiap di pameran mereka. Orang lain lagi ya. Oke, silakan. Nanti sebentar. Masih ada. Oke, dilihat-lihat dulu dengan seksama. Ya, angkat ya. Oke, dilihat baik-baik. Bagian golongan makanan tuh jangan sampai ada yang salah isi kan menurut kamu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan siapa yang lebih dulu? Jack dulu. Makasih. Anjing makan sudah hilang. Terus menurut Jack? Tidak sesuai. Oh, kalau yang anjing makan apa Jack? Nasi, Nasi ya. Apa lagi? daging. Nah, oke. Tidak apa-apa. Tanggapan harus tetap diterima ya. Nanti kalau Ibu jelaskan. Maji, silakan. Nama jenisnya ikan lumba makan daging. Oh, ikan lumba-lumba makan apa sebenarnya? Iya, makan daging itu maksudnya daging ikan kecil tuh. Nah, itu yang dimaksud. Maunya daging itu maksudnya makanan yang berasal dari hewan begitu. Mau dia ikan, mau dia ayam disebut daging. Bukan daging ya, daging sapi,
kambing, bukan yang maksud begitu ya. Silakan Damaris. Nama jenis makanan burung pagi. Oh iya. Yang sebenarnya apa? Kuat sayang, kuat. Burung makan sorghum. Sorghum. Oh iya. Jadi maksudnya begini anak-anak. Jangan berpatokan tulis satu saja jenis makanannya sebenarnya. Contoh misalnya bisa makan beras, makan jagung, tulis saja tuh. Oke. Kalau sudah menanggapi, sudah selesai lihat pamerannya, boleh pulang karena mereka mau tutup. Iya, silakan. Oke, teman-teman yang presentasi ini, yang buka pameran ini, masukan dari teman-teman dicatat, diingat. Silakan. Kita tepuk tangan dulu. Kembali duduk. Mari kelompok 3, kelompok 2. Teman-teman yang pesiar hari ini mengunjungi pameran mereka. Oh, dong susah sabar lagi. Silakan dilihat-lihat dulu. Ada hewan-hewan apa saja di pameran mereka. Aduh, ibu pusing sekali sayang dong. Ibu belum bisa berdiri. Akan dilihat baik-baik. Oke, ibu coba berdiri.